Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran yang berjudul Menerima Qada dan Qadar. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, setelah membaca doa, kita akan mempelajari materi yang berjudul Menerima Qada dan Qadar. Menerima Qada dan Qadar merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna. Oleh sebab itu, mari kita telusuri lebih dalam tentang konsep penting ini. Yang pertama, definisi qada dan qadar. A. Qada. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai segala sesuatu yang akan terjadi, baik yang kecil maupun yang besar. Ini mencakupi semua peristiwa, kejadian, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. B. Qadar. Qadar adalah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kapan dan bagaimana sesuatu terjadi. Ini merupakan implementasi dari qada yang menggaris detail bagaimana sesuatu terjadi. Selanjutnya, pentingnya menerima qada dan qadar. 1. Ketenangan jiwa. Menerima qada dan qadar membawa ketenangan jiwa karena kita yakin bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kesabaran. Kita belajar bersabar menghadapi cobaan hidup, memahami bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. 3. Tawakal. Menerima qada dan qadar mendorong kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, manfaat menerima qada dan qadar. Pertama, memperkuat iman. Menerima qada dan qadar memperkuat iman karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kedua, memperoleh kebahagiaan. Kita akan merasa lebih bahagia karena tidak lagi terbebani oleh rasa khawatir dari kekecewaan atas apa yang telah terjadi. Ketiga, meningkatkan rasa syukur. Menerima qada dan qadar
mendorong kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian, cara menerima qada dan qadar. Yang pertama, ikhlas. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan tanpa rasa penyesalan. Yang kedua, doa. Berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita dalam memberikan yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, belajar. Mempelajari makna qada dan qadar melalui Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ilmu agama. Kemudian, peran iman dalam menerima qada dan qadar. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan fondasi yang utama dalam menerima qada dan qadar. Kedua, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan penguasa atas segala sesuatu membantu kita memahami kehendaknya. Ketiga, iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat hati kita dan membantu kita menerima segala yang terjadi. Selanjutnya, tantangan dalam menerima qada dan qadar. 1. Kesedihan dan kekecewaan. 2. Rasa ketidakadilan. 3. Ketidakpastian. 4. Rasa takut. Yang terakhir, kesimpulan dan refleksi. Menerima qada dan qadar adalah sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keimanan, dan ketabahan. Dengan memahami konsep qada dan qadar, kita dapat meraih ketenangan jiwa, memperkuat iman, dan peroleh kebahagiaan sejati. Jadi, begitulah konsep menerima qada dan qadar. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak sekalian. Pelajaran akan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.